Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami terkait keselamatan dan kecelakaan serta pencegahan kecelakaan kerja yang akan dipresentasikan sebagai berikut. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Desti Fani. Selanjutnya Lady Presidensi, Lisa Novianti, Mutiara Putri, Rizky Karminas, Sri Ratih Paca Dewi Putri, dan terakhir Syifa Nabila Salva. Materi yang pertama yaitu terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, definisi. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan pada masyarakat adil dan hukum. Menurut Sumambur, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tenang bagi para karyawan untuk bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu landasan hukum. Keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 9 Ayat 3. Kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Bagian 6 tentang Kesehatan Kerja. Selanjutnya, urgensi kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian yang sangat penting dalam ketenaga kerjaan. Peraturan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah berawal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenaga kerjaan yang dinyatakan dalam Pasal 9 bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia, moral, dan agama. Ruang lingkup keselamatan kerja adalah tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah hukum kekuasaan Republik Indonesia terdapat pada Pasal 2. Selanjutnya, syarat keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan. 4. Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 5. Memelihara kesehatan dan ketertiban, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan membaca materi berikutnya, yaitu pengawasan UU Keselamatan Kerja. Pengawasan Undang-Undang Keselamatan Kerja, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawasan dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaan Pasal 5. Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan tidak partisipasi yang efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja untuk melaksanakan tugas bersama dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja, melancarkan produksi. Pasal 10. Setiap kecelakaan kerja juga harus dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk pada pejabat yang ditunjuk dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja di dinas yang terkait. Pasal 11 ayat 1. Selanjutnya, tujuan pelayanan kesehatan kerja adalah memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyusunan diri dengan pekerjaannya, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari pekerja atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja, memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitas bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kecelakaan kerja. Definisi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja menurut Summakmur 2019 adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses,
Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Apapun bentuk pekerjaan pasti akan menimbulkan dampak maupun kerugian baik bagi tenaga kerja maupun pemilik perusahaan. Dan kerugian disebabkan kecelakaan akibat kerja yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, dan kematian. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Yang pertama, faktor manusia. Di antaranya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga kerja. Faktor yang kedua yaitu faktor material atau peralatannya. Misalnya bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Faktor yang ketiga yaitu faktor sumber bahaya. Meliputi perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor, serta tidak memakai alat pelindung diri. Yang terakhir yaitu kondisi atau keadaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang membahayakan. Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya cahaya, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancar, dan suasana yang sumpek. Baiklah, saya Rizky Karminos akan melanjutkan penyampaian materinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuaikan dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, mulai dari upah kerja, hak material, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam undang-undang ini mengenai K3, ada pada bagian ke-1 perlindungan paragraf 5 keselamatan kesehatan kerja pasal 86, yaitu pasal 86 ayat 1, 2, 3, 87, ayat 1 dan 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang ini mengatur mengenai K3 di perusahaan yang bertujuan untuk mengendalikan risiko pekerjaan. SMK 3 merupakan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan lainnya, seperti sistem manajemen mutu dan lingkungan. Landasan pendukung. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1967 mengenai panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 98 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 155 Tahun 1984 yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 125 Tahun 1982 mengenai pembentukan susunan dan tata kerja DK3N, DK3W, dan P2K3, pelaksanaan dari Undang-Undang Keselamatan Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992 mengenai tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli K3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Berikut materi yang kedua yaitu aman atau safe. Aman adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang lebih memadai. Tujuan safety adalah mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari input, proses maupun output. Kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri seperti sektor publik dan lain-lain. Di samping itu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ratih Pancadewi Putri, NIM 1904235. Baiklah, saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang identifikasi bahaya dan job service analysis.
Bahaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama fisik, seperti bahaya kebisingan, ergonomi, radiasi, dan pengangkatan manual. Yang kedua, bahaya mekanik, seperti parts yang bergerak dan part yang tidak bergerak. Yang ketiga, elektrikal, seperti bahaya voltase dan area magnetik. Dan yang keempat, kimia, seperti substansi yang mudah terbakar, beracun, dan korosif. Dan terakhir, biologis, seperti bahaya virus dan bakteri. Survei keselamatan kerja, yang dimana survei keselamatan kerja ini terdiri dari kadang di mana inspeksi keselamatan kerja, yang kedua, inspeksi umum terhadap seluruh area kerja, yang ketiga, kecenderungan yang kurang rinci dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain, dan yang keempat, memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan pencegahan kecelakaan di seluruh area kerja. Kemudian, patroli keselamatan kerja, yang dimana patroli keselamatan kerja ini terdiri dari inspeksi terbatas pada area kerja yang telah ditentukan, perlu merencanakan rute berikutnya untuk memastikan cakupan menyeluruh atas area kerja, dan mempersingkat waktu setiap inspeksi. Pengambilan sampel keselamatan kerja, yang dimana terdiri dari yang pertama, melihat pada satu aspek keselamatan kerja atau kesehatan kerja. Yang kedua, fokus itu adalah memperhatikan untuk melakukan identifikasi yang lebih rinci dan merencanakan serangkaian pengambilan sampel yang mencakup seluruh aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, audit keselamatan kerja yang terdiri dari inspeksi tempat kerja dengan teliti, lakukan pencarian untuk mengidentifikasikan semua jenis bahaya. Kemudian, semua jumlah setiap bahaya itu harus diidentifikasikan dan dicatat. Kemudian, dapat dikembangkan menjadi sistem perangkat untuk mengukur derajat, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, audit ulang perlu dilakukan untuk melihat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Pemeriksaan lingkungan. Pemeriksaan lingkungan ini dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, dilakukan berdasarkan pengukuran konsentrasi zat-zat kimia di atmosfer. Yang kedua, dapat diidentifikasikan kemungkinan bahaya yang terjadi pada kesehatan dan keselamatan kerja. Dan pemeriksaan dilakukan dengan sampel yang kasar, yang sangat tidak akurat dan juga sangat mahal. Kemudian, laporan kecelakaan kerja, yang dimana pada laporan kecelakaan kerja ini dilakukan dengan 3 hal, yaitu laporan dibuat setelah terjadinya kecelakaan meskipun kecelakaan kecil harus tetap dicatat, dan juga kerugian berupa hilangnya kerja dan produksi. Dan terakhir, laporan harus mengidentifikasikan tindakan pencegahan yang perlu untuk dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi. Laporan kecelakaan yang nyaris terjadi. Yang pertama, laporan insiden-insiden dalam keadaan sedikit berbeda akan menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, diperlukan budaya keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah terjadinya nyaris kecelakaan dan kecelakaan. Selanjutnya adalah saran dan kritik dari karyawan. Yang pertama, secara formal dapat diperoleh melalui Komite Keselamatan Kerja, sedangkan secara informal melalui penyelia. Yang kedua, membutuhkan budaya tidak saling menyalahkan untuk memberanikan pekerja melaporkan masalah. 3. Seringkali pekerja lebih mengetahui dan dapat menyampaikan apa yang perlu dilakukan. Yang terakhir adalah diperlukan umpan balik bagi pekerja, yaitu dalam bentuk tindakan. Selanjutnya, penilaian resiko, yaitu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat mengelola dengan baik resiko yang dihadapi pekerjanya dan memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan mereka tidak terkena resiko pada saat bekerja. Istilah yang digunakan dalam penilaian resiko. Yang pertama, bahaya atau hazard adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian. Kedua, probabilitas, yaitu kemungkinan bahwa bahaya menyebabkan kerusakan. 3, resiko, perpaduan antara probabilitas dan tingkat keparahan kerusakan. 4, berbahaya atau danger, yaitu keadaan yang berisiko. Dan yang terakhir adalah tingkat risiko, extent of risk, adalah ukuran jumlah orang yang mungkin terkena pengaruh dan tingkat kerusakan berupa konsekuensi.